Oke. Mmm, oke, jadi ini adalah video untuk, tugas skill test terakhir untuk, Cisco Networking Academy. Dan saya akan memilih lab, 4.9.2, yaitu Integrate REST API in Python Application. Sebelumnya, eee, dalam lab ini diarahkan untuk menggunakan API dari MapQuest, tapi dalam uh, praktek labnya waktu dalam kelas oleh Pak Sumarudin itu pakai menggunakan Grabhopper. Jadi bisa menggunakan ini jika ingin gratis ya. Namun agar sama dengan lab 492 saya akan menggunakan MapQuest, yaitu kurang lebih sama juga ya, seperti Grabhopper, cuman memang harus masukin data credit gitu. Ya data credit number. Jadi untuk sekarang saya akan menggunakan MapQuest, tidak akan pakai Grabhopper, dan harus juga menggunakan VM. Namun sayangnya saya sedang tidak dalam komputer saya sendiri, jadi saya akan menggunakan code sandbox ya, yang mana kurang lebih sama harusnya. Oke, jadi saya akan langsung mulai aja. Kalian bisa menggunakan VS Code di dalam VM ya, VM yang sudah didapatkan dari Cisco, dan hanya perlu kurang lebih satu file ya. Di sini filenya aku menggunakan main.py ini, dan kalau belum diinstal mungkin boleh masukkan dulu saja dependensi yang dibutuhkan. Di sini aku membutuhkan dependensi request gitu. Nah, di sini aku akan mencoba walkthrough tutorial lab kali ini, dan ya bisa kita mulai. Dan di sini udah ada beberapa yang aku tulis kodenya, namun ada yang aku komen juga buat nanti kita bisa langsung uncomment aja waktu kita mau pakai gitu ya. Oke. Jadi kita bisa langsung. Pertama itu yang harus di setup adalah VM. Di sini aku nggak pakai VM, jadi kita langsung pakai ini aja. Lalu kita akan latihan menggunakan MapQuest Direction API. Nah, untuk menggunakan itu kita harus harus mendapatkan API key dulu ya. Kalian bisa login dulu di MapQuest ini, nanti masuk ke MapQuest developernya. Lalu kalian bisa masuk aja harusnya di profile. Nah, di sini ada API key ya. Ini kalau dibuka akan ada API key. Aku buka aja sekarang. Nah, cuman ini harusnya rahasia gitu ya, API key ini. Jadi sebaiknya kalau kalian buka jangan sampai di share atau seperti gimana, soalnya API key ini bisa langsung mendapatkan akses sesuai dengan kartu kredit yang Anda input. Jadi jangan sampai tershare. Nanti agar kalian tidak bisa memakai API key saya sendiri, nanti setelah video ini terupload saya akan revoke key-nya, jadi ini key-nya udah nggak bisa dipakai lagi ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ya nanti kita akan belajar tentang bikin API sederhananya. Lalu kita akan coba tes juga, dan kurang lebih debuggingnya. Lalu ya nanti untuk lab ini kurang lebih kita akan explore REST API, gimana caranya mendapatkan data, mengirim data, lalu mendapatkan data saja menggunakan Python. Bisa kita langsung mulai aja kalau gitu ya. Nah, oke, ini part 1 kita tidak perlu. Lalu part 2 nya your application. Oke ya, ini kurang lebih ekspektasinya akan seperti ini. Mendapatkan API key-nya kita sudah tadi. Lalu kita buat file. Nama filenya MapQuest parse JSON py ini ya harusnya.
Cuman aku buat main.py aja, harusnya sama aja, asal kalian nanti ngerunnya di file yang benar gitu ya, harusnya bisa. Nah ya, oke. Filenya bisa disesuaikan dengan namanya. Lalu kita tambahin 2 import ini, dua package ini kurang lebih untuk ngeparsing dan nge-request data ya. Apa nanti yang perlu diparsing? Parsing itu untuk nge-parse query param ya, query param yang nanti aku akan jelasin. Jadi mungkin terencode dan decode, jadi bisa lebih safe. Lalu untuk request ini untuk menggunakan fetch-nya ya, nanti kita bisa nge-fetch dari suatu URL yang kita pakai gitu. Oke, pertama kita bisa pakai kode ini, yaitu ada 4 variabel ya. Ini cara Python untuk mendeclare suatu variabel. Oke, nah ini aku udah buat juga. Nah, jadi kita bisa mengikuti saja apa yang ada di dokumen. Namun coba aku ganti agar lebih relevan, mungkin jadi Bandung dan Jakarta gitu ya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak ini untuk yang sekarang saya pakai ini adalah untuk mencari rute dari 2 posisi ya, tempat gitu. Detailnya bisa kalian baca di dokumentasinya. Lalu ya ini untuk base URL-nya ya, URL domain utama yang kalian pakainya untuk mengambil root. Lalu untuk key ini adalah untuk API key. Jadi untuk kalian ya untuk kalian ngehit ya, ngelakukan request ke API ini perlu ke endpoint ini maksudnya perlu API key yang tadi saya udah kopas ya dari sini ya. Nah dari sini consumer key atau API key. Lalu ini ada origin dan destination, dimana itu adalah query parameter dari endpoint yang ada di sini ya. Ada apa saja sih sebenarnya query parameternya, bisa dilihat lagi aja di documentation, harusnya lengkap ya di sana. Nah, yang saya gunakan dalam konteks lab ini adalah 3 key ini. Original untuk tempat kita berada pertama, dan destination kita mau kemana gitu ya. Oke. Pertama kita coba. Kita buat URL-nya ya, yang sudah saya buat di sini, yaitu URL-nya adalah API link URL API base API-nya, lalu ditambah dengan parsing query param yang kita kirim gitu ya, yang ada di sini. Lalu kita bisa langsung aja, ini aku delete dulu coba ya. Nah, kita bisa langsung fetch aja, dimana kita menggunakan package request yang sudah diimport. Lalu kita nge-get request, nge-get ya berarti bukan nge-post atau apa, harusnya ada beberapa juga pilihannya, cuman saya di sini gunakan get. Lalu itu untuk JSON agar di JSONify ya, kurang lebih, jadi responsnya dalam bentuk JSON gitu ya. Kita coba aja dulu, kita hit. Nah, sudah berhasil. Jadi kurang lebih di sini kita udah dapat responsnya ya, yang masih kurang jelas kalau di terminal, nanti mungkin kita bisa buat yang lebih rapi. Cuman kurang lebih kita berarti sudah berhasil melakukan fetch ya, atau get request dalam konteks ini. Kita akan ngetest. Ini diminta untuk coba mengganti gitu ya. Kita cobain aja, akan sesuai dengan apa yang di lab ya. Originalnya ada di room dan destinationnya ke Frascati di Italia. Kita coba.
Oke, nah iya ini harusnya kurang lebih berubah gitu ya, cuman ini dari Rome ke Frascati gitu ya kurang lebih. Oke. Print di URL, check the status. Oke, sekarang kita mau ngecek status ya. Print the if loop ada Oke, sekarang kita mau mencoba mengambil status code ya. Kita coba mengambil status code. Kita coba ini delete dulu. Oke. Nah, pertama apa yang kita lakukan di sini? Pertama kita ngeprint URL-nya dulu ya. Jadi URL-nya apa? Nanti kita berarti ngeprint ini. Lalu kita ngelakuin fetch lagi seperti tadi. Lalu kita mengambil JSON statusnya. Jadi JSON status ini ada di info dan di status code. Jadi ada field hasil dari JSON data, kita ambil info dan status code-nya. Lalu ada if ya, ada conditional statement di mana jika JSON statusnya 0, maka kita akan print ini ya. Oke. Kita lihat berhasil. Oke. Nah, kita dapat linknya ini ya. Nah, bisa kita buka harusnya. Nah. Oke. Error code, status code. Oke. Ya, kita berarti udah berhasil untuk mendapatkan JSON status sama dengan 0 ya. Oke. Sekarang kita bisa lanjut. Apa yang bisa kita ini ngetes yang tadi ya, kita udah coba. Oke, ini add user input ya. Oke. Sekarang kita bisa coba pakai kode selanjutnya gitu ya. Oke. Kita coba hapus dulu aja. Nah. Oke, nah jadi yang kita lakukan sekarang adalah URL-nya jangan dihapus, sorry. URL, kita butuh URL destination origin. Oke. Ini aja yang dibutuhin. Lalu oke, nah jadi ini while true ini sebenarnya akan langsung ngeloop sekali aja gitu ya, karena emang udah true. Pertama kita bakal ngecek yang ini adalah kita mau masukin input ya, jadi kita nanti bakal input dulu dalam terminal ya untuk original dan destinationnya. Baru nanti origin dan destinationnya kita akan pakai untuk URL, untuk query parameternya, lalu kita print, lalu hasilnya bisa kita cek lagi gitu ya, apakah sukses atau enggak gitu. Nah, bisa kodenya kita lihat di sini, ada origin, destination, lalu kita hit seperti tadi gitu ya. Ini bedanya cuman orig sama destinationnya kita menggunakan input gitu ya. Coba kita ini masukin. Oke, nah di starting location kita balik lagi masukin Bandung gitu ya. Bandung. Oke, Bandung. Terus lalu Jakarta. Nah, oke. Oke, IP statusnya 0, udah berhasil berarti ya. Kita ngeprint ini dan kita masukin data orig dan destinationnya itu adalah Bandung dan Jakarta. Jadi kita bisa menggunakan CLI ya, atau menggunakan terminal untuk memberi query param sesuai dari yang kita mau. Jadi nggak perlu di hardcode gitu ya, kurang lebih gitu. Oke, ini kita mau coba kalau misalkan starting location terus kita cancel gitu ya. Nah jadi ada keyboard interrupt, jadi kurang lebih kita nggak jadi gitu ya untuk
input datanya. Oke. Lalu kita mau menambahkan quit ya. Kita menambahkan quit. Oke, di sini aku udah buat kodenya, kita tinggal uncomment saja. Oke, nah ini kurang lebih sama kayak tadi ya. Namun kita mendapatkan fungsionalitas jika originalnya quit atau queue ya, bisa kita tulis di sini queue. Kita break ya, kita selesaikan loopnya gitu. Sama waktu di destination juga, jika destinationnya kita pilih quit atau queue, kita langsung selesain aja gitu, tidak nge-execute kode di bawahnya gitu, kurang lebih seperti itu. Coba kita ya. Oke, kita coba queue ya. Nah, jadi ke cancel gitu, jadi nggak usah pakai Ctrl C kayak tadi gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, kita tadi udah coba ya yang tes ya. Oke, kita akan mencoba untuk di JSON view. Oke, kalau di JSON view, the column can JSON object. Oke. Setting location quit. Oke. Kita coba buka di Google Chrome ya, berarti kurang lebih seperti itu. Kita lagi Bandung, Jakarta. Kita buka aja URL-nya. Nah, di Google Chrome ini bisa kita pretty kan. Nah, jadi kurang lebih mungkin diminta dari lab ini adalah kita ngecek hasil akhirnya cuman dirapihin gitu ya. Nah, bisa kita lihat ini tuh sudah ada maneuvers di mana ini kurang lebih adalah langkah-langkah gitu ya, gimana caranya dari Bandung ke Jakarta gitu. Ini ada time-nya, ada naratif. Ini mungkin dari nama key dari nama JSON ya, ini bisa kita artikan gitu, mungkin time ini waktu gitu ya, 11 menit misalkan. Directionnya mungkin dalam derajat atau seperti apa gitu. Direction name-nya berarti ke arah northwest, berarti ke utara, ini barat laut ya, berarti ya barat laut. Nah, terus ini ada penjelasannya gitu ya, kanan ke Dr. Cipto gitu. Nah, ini kurang lebih pasti ada di documentation, cuman di sini poinnya bukan di situ, jadi kita lihat dulu aja, jadi kita bisa ngedebug dengan lebih enak gitu ya. Bisa mungkin pakai Postman atau pakai Google Chrome, harusnya idenya adalah kita bisa gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu in this part, oke, ini udah. Oke. Aku udah buat juga kodenya untuk yang ini. Kita hapus dulu ya. Oke. Oke, jadi kurang lebih ini sama seperti tadi ya. Prosesnya kita masih menggunakan ORIC dan DES menggunakan input, lalu URL-nya masih sama seperti tadi. Kita print nanti URL-nya, mungkin kita hapus dulu ya untuk nge-print URL-nya. Lalu jika statusnya 0, kita akan bikin suatu format gitu ya, suatu perintan yang udah ada di format, dimana kita dapat directionnya dari kemananya, terus ada berapa lama sih, nah lalu ada berapa jauhnya gitu. Nah, kurang lebih terus dikasih garis-garis ini biar rapi gitu. Nah, ini kurang lebih biar consumernya yang ada di terminal itu bisa ngelihat dengan lebih jelas gitu ya, kurang lebih. Coba ya kita kasih, kita run lagi, Bandung, Jakarta. Nah, ini kita udah dapat berarti direction from Bandung ke Jakarta, trip durationnya 2 jam 32 menit 24 detik, milesnya 96 miles, itu kurang lebih berarti 150 kiloan ya mungkin. Untuk trip durationnya berarti 2 jam 30 menit ya. Gak tahu ya, mungkin ini kondisi gak macet dan lancar dengan kecepatan
konstan segimana gitu ya, cuman dari kalkulasi mereka seperti itu gitu. Oke, ini kita tadi udah cek. Oke. Nah ini kalau kita misalkan mau mengganti milesnya menggunakan kilometers. Oke, kita coba lagi. Bandung, Jakarta. Oke, 150 benar tadi. 150 ya. Jadi ini ganti ke kilometer aja dengan cara dikali 1,61 gini ya. Nah, cuman seharusnya ini baiknya jangan dibuat kayak gini ya, karena ini magic number, jatuhnya dibuat konstanta. Misalkan kilometer to miles atau 1 kilometer itu berapa perbandingannya dikali 1,61 gitu ya. Jadi orang-orang tahu gitu angka ini tuh apa gitu. Jadi jangan pakai angka langsung tapi bikin nama variabel baiknya gitu. Cuman poinnya di sini adalah kita untuk fetch API dulu. Jadi kita bisa lanjutin aja. Extra desimal saya. Oke. Nah, sekarang kita nggak mau pakai desimal. Nggak perlu pakai desimal gitu ya. Kita coba lagi. Oke, ini. Oh iya, ini kasih desimalnya cuma 2 biji aja gitu ya. Oke. Ya. Lalu kita ngetes ya tadi. Oh iya, ngetes aja. Inspect the maneuver list. Oke, now you're this. Oke, sekarang kita akan ngedebug di Google Chrome lagi ya. Jadi mungkin kita bisa ngeprint dulu aja ya, print URL. Nah, kita ngeprint URL-nya dulu, kita biar bisa kita buka gitu ya. Bandung, Jakarta. Oke, kita buka. Nah ini kayak tadi ya. Nah kita harus ngecek yang maneuvers ya. Nah, tadi maneuvers. Nah ya, ini maneuvers itu yang tadi udah aku jelasin ya kurang lebih. Jadi langkah-langkah gitu ya. Harusnya tadi berarti udah kejelasin gitu ya. Ada langkah-langkah gitu. Nah jadi bisa kita pakai gitu. Nah di sini ada di naratifnya juga yang tadi aku udah jelasin juga. Bisa ngasih tahu gitu langkah-langkahnya itu dari mana. Jadi keren juga kan ya, API aja kita bisa buat Google Maps sendiri aja sebenarnya gitu kalau udah ada API ini gitu. Lalu kita oke. Ini kita adalah mau ngeprint. Kayaknya aku udah buat kodenya. Maneuvers yang tadi ya. Jadi yang maneuvers tadi kan ada beberapa ya. Ada beberapa JSON-nya. Jadi itu langkah-langkah. Nah kita mau ngeprint langkah-langkahnya gitu di field maneuvers. Bedanya itu aja. Kita bakal ngeprint semua naratifnya ya ada di sini. Nah, jadi kita ngeprint gitu. Jadi kurang lebih ini ngeloop ya, root.legs. Ini berarti root.legs yang ada di sini ya. Ini kan ada di field root, kita masuk ke field legs. Lalu kita masuk ke dalam di legs ini kita ambil array index 0 ya, array index 0 karena kayaknya arraynya cuma 1. Lalu kita masuk aja ke maneuvers ya. Kita masuk ke maneuvers, terus kita bakal ngeprint setiap naratif yang ada di maneuvers tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba run. Kita coba ganti ya di Jakarta ke Bandung. Nah ini ya, jadi kita udah ada langkah-langkah, udah kayak Google Map. Jadi kita ngeprint semua naratif ya yang ada di setiap maneuvers gitu. Kita print aja gitu. Dan jumlahnya segimana ya, jumlahnya tergantung ada berapa naratif di
satu original ke destination tadi gitu. Mungkin bisa jadi kalau dari Bandung dan Jakarta dan Bandung ke Roma gitu pasti beda ya, ada banyak jalan ke Roma gitu. Lalu oh ini kita udah ngecek. Nah ya, oke, ini mau ngecek oke. Ini kita mau ngecek error ya. Kalau misalnya kita error misalkan. Oke, kita delete dulu yang ini. Ini yang terakhir ya harusnya. Oke. Oke. Nah, jadi gimana sih kita cara handle error ya? Kita bisa handle error untuk misalkan tadi kayak kita kirim Bandung Jakarta gitu, kita bisa ngeprint gitu kan hasilnya karena kita tadi udah sukses gitu JSON statusnya. Tapi gimana kalau nggak sukses gitu, misalkan kesalahan input atau misalnya network error gitu ya. Nah, kita bisa langsung handle aja errornya dengan menggunakan JSON status yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kayak 402 ini pasti user input gitu, kalau misalnya 500 server error dan lain-lain gitu ya. Nah, kita bisa coba aja ya. Kalau kita coba kita nggak usah isi gitu ya. Nah gitu, errornya jadi 6111 gitu. Awalnya kan tadi kita ngeprint itu untuk JSON status yang 0 gitu ya. Ini tuh udah kalau berhasil gitu. Nah, kalau nggak berhasil kita nggak masukin entry gitu ya, entry dan destinationnya tadi. Nah jadi error. Nah jadi bagus gitu, kita nggak langsung kirim error message apa gimana gitu ya, ke handle gitu kurang lebih. Jadi misalkan bayangkan aja di front end dan kita misalkan gagal nge-fetch something gara-gara servernya atau kita nge-input yang salah gitu, ini akan berguna karena kita harus ngirim error message yang benar gitu. Nah jadi kurang lebih kalau misalnya kita membuat suatu backend, kita juga harus ngirim error message yang benar gitu, jadi user juga nggak bingung gitu. Coba lagi ya kalau kita berhasil. Nah kalau yang berhasil tadi kita berhasil ngirim API statusnya 0 gitu, successful call, berarti yang ke hit adalah yang ini gitu, ini. Yang bawahnya enggak, karena kita enggak, statusnya cuma 1 dan gak error gitu ya, gak error jadi 0 gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Ada banyak yang bisa dites semuanya. Aku gak tahu gimana cara reproduce semua errornya gitu ya, cuman kita tadi berhasil yang 611, mungkin kita bisa yang 402 atau lain-lainnya gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita udah meng-cover semuanya kurang lebih. Jadi cara menggunakan API gitu ya, REST API di Python application, dan kita udah ganti-ganti kodenya gimana cara menghandle error gitu ya, gimana caranya kita masukin user input, URL yang benar menggunakan key param gitu ya, dan pasti key param yang masih banyak gitu, dan API key gitu. Tapi sekali lagi saya kasih tahu juga untuk API key jangan diliatin ya, nanti saya udah delete setelah video ini upload. Cuman kurang lebih seperti itu. Bisa kita membuat aplikasi menggunakan API gitu ya. Apakah API-nya kita ambil dari Grabhover atau MapQuest gitu, atau kita buat sendiri gitu ya. Nah, kurang lebih bisa kita explore lagi. Cuman inilah kurang lebih bagaimana cara kita menggunakan API gitu ya, di konteks ini menggunakan GET request gitu. Nah, oke, kurang lebih itu video kali ini. Terima kasih banyak juga Pak Sumarudin untuk mengajarkannya selama ini. Saya sangat apresiasi dan sangat membantu saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.